kami dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan terkait communication skill. Perkenalkan, nama saya Fatma Trasari akan menjelaskannya. Komunikasi adalah suatu proses paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya dapat dilakukan oleh seorang melalui lisan, tulisan, maupun sinyal nonverbal, menurut Joko Purwanto. Tahap proses komunikasi ada yang pertama yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, ketiga pengirim menyampaikan pesan, pengirim menerima pesan, lalu pengirim selanjutnya menafsirkan pesan tersebut, dan terakhir ada penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Next, kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Yang pertama ada masalah dalam mengembangkan pesan, menyampaikan pesan, menerima pesan, dan menafsirkan pesan. Hal yang harus diperhatikan untuk memperbaiki miscommunication yaitu membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, dan mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Adapun syarat komunikasi yang efektif yaitu sebagai berikut, yang dimana ada persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Next. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi yaitu ada komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, komunikasi dalam organisasi, dan komunikasi persuasif. Nah, komunikasi verbal atau komunikasi dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan lainnya. Tujuan komunikasi nonverbal yaitu memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, dan mengekspresikan emosi. Komunikasi antar pribadi merupakan jenis komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal oleh kedua pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan-tujuannya yaitu menyampaikan informasi, membagi pengalaman, dan melakukan kerjasama. Next. Oke, yang selanjutnya ada komunikasi antar budaya atau cross-cultural communication, di mana merupakan jenis komunikasi yang dilakukan antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis atau negara tempat tinggal. Tujuan komunikasi antar budaya sendiri yaitu menyatakan identitas diri, menyatakan integritas sosial, menambah pengetahuan akan budaya orang lain, meningkatkan interaksi atau hubungan dengan orang-orang lain. Lalu adapun perbedaan budaya berdasarkan unsurnya yaitu nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, dan konteks jarak komunikasi. Lalu ada komunikasi dalam organisasi. Menurut Goldhaber tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Pola komunikasi dalam organisasi yaitu ada formal communication channel dan informal communication channel. Kita lanjut dari kelima itu ada komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif ini merupakan suatu proses komunikasi yang dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seorang sehingga dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Terdapat 2 tujuan utama komunikasi persuasif, yaitu tujuan meminta penerima pesan melakukan sesuatu, yang kedua menyediakan informasi yang cukup agar penerima pesan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ada tujuan sekunder, di mana sini ada membangun image baik itu pengirim pesan dan membangun image bagi organisasi pengirim pesan. Nah, strategi pesan persuasif dalam bisnis yaitu membuat kerangka pesan dalam model AIDA, menyeimbangkan daya tarik emosi dan logika, menguatkan posisi, mengantisipasi penolakan. Nah, model AIDA itu seperti apa? Pertama ada attention atau perhatian, pesan diketahui oleh khayalak. Kemudian ada interest, minat,
halayak berminat untuk mengetahui lebih lanjut. Ketiga ada desire, keinginan, muncul keinginan halayak untuk mengambil tindakan. Keempat ada action atau tindakan. Bagian akhir pesan digunakan untuk meminta komunikan melakukan tindakan seperti yang diinginkan komunikator. Nah, active listening, yang pertama ada features of active listening. Pertama itu ada bersifat netral dan tidak menghakimi, sabar, kemudian memberikan umpan balik verbal maupun non-verbal untuk menunjukkan tanda-tanda mendengarkannya. Kemudian ada aktif bertanya. Kemudian untuk purpose dari active learning itu adalah memperoleh kepercayaan dari orang lain, dapat memahami situasi, mendukung dan memberikan empati kepada pembicara. Benefit active learning itu, listening itu adalah pertama ada relasi, yaitu pahami sudut pandang orang lain dan tanggapi dengan empati. Kedua ada kerja, yaitu lebih mudah untuk mengawasi dan berinteraksi dengan rekan kerja. Ketiga ada situasi sosial, yaitu dapat mempelajari lebih lanjut tentang orang-orang yang kita temui. Kemudian ada tips untuk active listening itu ada lakukan kontak mata, parafrase, jangan memotong pembicaraan, bersifat terbuka dan netral, kemudian perlihatkan ketertarikan. Nah, bagaimana kita mau encourage active listening itu? Pertama, temukan topik yang menarik untuk kita gitu. Kemudian ada jadilah pihak yang baik dalam mendengarkan secara aktif, kemudian jadikan diri kita itu untuk menjadi contoh baik bagi orang lain. Kita masuk ke negotiation and diplomatic skill. Yang pertama, kunci dari negotiation and diplomatic skill itu adalah analisa masalah. Persiapkan sebelum bernegosiasi, aktif mendengarkan, komunikasi yang jelas dan efektif. Nah, tips untuk bernegosiasi skill adalah pertama, paradigma konflik positif, solusi kreatif, inovasi, tidak asal kerja. Kedua, dikenali masalahnya, kemudian berpihak pada dua pihak. Nah, cara meningkatkannya itu ada pertama, kembangkan soft skill yang kuat. Latih keterampilan kita dalam situasi nyata, minta umpan balik dari rekan kerja dan pimpinan, kembangkan kecerdasan emosional kita. Nah, presentation skill ini ada subject mastery-nya. Pertama itu ada konten, menentukan pesan utama yang tepat. Ada target, penilaian, fakta pendukung, fakta penghambat, ada apresiasi kinerja. Kemudian ada diri kita merupakan hal utama dan pertama yang akan dilihat dan menentukan aspek apakah komunikasi kita itu didengar atau tidak. Kemudian ada lingkungan, semakin baik kita memahami tujuan dan perhatian audiens, semakin besar kemungkinan kita mendapat tujuan dan hasil yang kita inginkan. Nah, sequencing-nya pertama mulai dari opening, kita mulai dari quotes, rhetorical question, declarative statement, skenario, kemudian ada anecdote. Yang kedua itu ada body. Pertama itu ada ceremonial speaking, demonstrative speaking, persuasive speaking, and informative speaking. Yang terakhir pastinya adalah closing. Nah, yang terakhir itu ada showmanship, di mana bagaimana kita memperlihatkan diri kita kepada audiens. Ya, pertama itu ada eye contact, di mana kita kontak mata dilakukan pada para audiens secara bergantian. Kemudian ada gesture, ada movement, ada position, and voice. Nah, slide presentation itu seperti apa? Gimana di slide presentation ini seharusnya adalah bagaimana kita menampilkan yang terbaik untuk audiens. Mungkin sekian penjelasan dari communication skill. Apabila salah satu ucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.